Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Desember 2025. Tentunya untuk kedua belas zodiak ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries mari kita lihat kira-kira ada apa aja nih ya peristiwa-peristiwa yang akan Aries alami di akhir Desember 2025, plus ini juga menjadi akhir tahun gitu ya bagi para Aries. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Aries di sini. Aries 2025 sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Aries, oke. Mari kita lihat di bulan Desember, khususnya di akhir ya, apa aja peristiwa yang akan Aries alami. Yang pertama, ini tentang kebebasan ya. Aku melihat beberapa dari Aries ini seperti apa ya bilangnya, butuh kebebasan gitu. Ingin bebas dari sesuatu. Entah ini beban, entah ini penderitaan bahkan, atau hal-hal yang bikin sedih ya. Aku melihat kuncinya kamu ingin bebas. Dan dalam kebebasan tersebut ya, dalam artian dimana kamu itu ingin punya power ya atas diri sendiri, dan kamu bebas untuk nge-create kebahagiaan kamu sendiri tanpa bergantung dengan siapapun kebahagiaan tersebut ya. Nih, bebas untuk bahagia ternyata. Apakah selama ini mungkin Aries belum bahagia banget kehidupannya ya. Terus yang kedua di sini aku lihat juga di bulan Desember adanya peristiwa tentang rasa iri teman-teman ya. Jadi entah ini ada orang iri sama Aries atau Ariesnya iri dengan seseorang ya. Tapi sih kalau aku lihat di sini kayaknya ada orang lain yang iri sama kamu. Ya seharusnya sih di sini saling bisa menyikapi saja Aries ya, bahwa dalam hidup kita itu kan punya challenge yang berbeda-beda, ujian yang berbeda-beda, kehidupan yang berbeda-beda pada tingkatan dan level yang berbeda, sehingga sebenarnya nggak perlu iri gitu. Setiap apa yang diberikan yang lebih, pasti ada lebih juga tanggung jawabnya, seperti itu. Nanti kita lihat di klarifikasinya, ini iri yang seperti apa. Kalaupun ada orang yang iri sama kamu, ini iri yang gimana maksudnya sama Aries gitu ya. Terus yang ketiga, aku lihat peristiwa yang akan kamu alami selanjutnya ini berkaitan dengan lingkup pertemanan ya. Adanya peristiwa-peristiwa yang akan kamu alami ini berasal dari lingkup pertemananmu sendiri ya. Dan aku lihat juga mungkin bagi seorang Aries bahwa teman salah satu hal yang sebenarnya lumayan penting. Jikalau teman itu menurut Aries di sini berguna, bermanfaat, terus juga selalu ada, selalu bisa memahami lah, intinya gitu. Bagi Aries, teman itu adalah orang-orang yang sanggup untuk memahami Aries gitu ya. Enggak hanya tentang duka saja, tapi juga senangnya Aries gitu ya. Dan di sini juga aku melihat Aries mencoba untuk mengerti bahwa teman adalah salah satu alasan buat Aries hidup di dunia ini ya. Kalau temannya nggak toksik, karena di sini siapa sih yang suka pertemanan yang toksik, Kak? Kalau ditanya seperti itu ada nggak? Ada ya. Bukan tidak ada, satu grup itu isinya orang toksik semua. Percaya kan? Ada dong, ada ya. Tapi kalau Aries itu paling males sama orang yang fake, munafik, toksik, nggak bisa tuh ya. Mulut Aries itu kalau ngeliat orang yang toksik itu udah pingin gitu ya. Dan di sini teman, mari kita lihat apa peristiwa di balik teman ini Aries yang akan kamu alami di akhir Desember. Terus yang keempat di sini, bahwa di akhir bulan Desember ini Aries juga akan mengalami peristiwa yang berkaitan dengan kesuksesan seorang Aries. Ada tujuan-tujuan yang akan dicapai dengan penuh cinta, dengan
penuh harapan seperti itu. Oke. Kalau gitu coba langsung aja, tentunya kita akan klarifikasi kartu-kartunya Aries di sini ya. Tapi untuk kali ini aku nggak sebutkan angka keberuntungannya teman-teman ya. Next reading aja untuk di awal Januari ya, di awal Januari 2026. Aduh, nggak nyangka ya teman-teman ya, tahun sebentar lagi tuh udah 2026 ya. Udah 2026, sebentar lagi juga udah memasuki tahun baru, udah Januari aja gitu ya. Ya, tapi terkadang masih ada hal-hal yang mengecewakan ya. Terutama mungkin di negara kita tercinta. Sebenarnya setiap kehidupan pasti ada kekecewaan gitu. Cuma levelnya berbeda. Ada yang kecewanya standar, ada yang kecewa banget. Nah, kita di posisi yang mana kira-kira? Banget kah? Ya, bisa jadi ya. Oke. Langsung aja yang pertama. Tadi kan adanya peristiwa tentang kebebasan Aries ya. Aku lihat Aries ini seperti ingin bebas gitu. Ingin terbebas dari hal yang seperti apa Kak Aries ini di akhir Desember ini? Aku lihat kamu ingin terbebas dari sesuatu ataupun dari seseorang ini bisa yang selama ini mengecewakan kamu ya. Kalau nggak bikin kecewa, nggak mungkin kamu akan pergi. Aries tuh gitu ya. Kalau nggak bikin kecewa, kalau baik-baik aja ngapain ditinggalin? Maksudnya mau berulah gitu ya. Tapi di sini karena udah mengecewakan Kak, jadi aku rasa pantas buat ditinggalin. Makanya di sini kamu ingin bebas dengan cara meninggalkan sesuatu karena udah kecewa. Karena kamu tidak lagi melihat harapan pada seseorang atau pada suatu hal atau pada apa? Pada negara ini, pemerintahan ini. Sindir terus ya Kak ya. Iya dong, kasihan loh ya. Saudara-saudara kita yang terkena bencana loh temen-temen ya, lama banget penanganannya ya, sebel. Dan di sini juga beberapa dari, apalagi seorang Aries tuh nggak sabaran temen-temen ya, semuanya ingin gercep, gerak cepat gitu. Jadi melihat sesuatu yang lambat, gitu udah yang gregetan tuh Aries. Makanya di sini ingin bebas. Kamu daripada berjalan dengan orang yang lambat gitu ya, pelan asal selamat itu berlaku untuk di jalan aja sih sama para Aries. Tapi selebihnya dalam tindakan apapun Aries ingin serba cepat, serba gercep lah gitu. Nah, ini apalagi soal pekerjaan ya. Keputusan harus cepat bagi Aries. Nah, di sini kamu merasa ada hal-hal yang gagal, makanya pantas untuk kamu tinggalkan dan kamu bebas. Ngapain terikat sama sesuatu yang gagal. Nah, gitu. Terus yang kedua, adanya iri. Rasa iri ya. Apakah ini dari diri Aries atau mungkin dari orang lain Kak? Kalau aku lihat sih dari diri orang lain bisa ya, dari diri orang lain ataupun dari dirimu. Tapi Aries itu sebenarnya jarang sih iri. Karena apa? Karena Aries itu orang yang nggak pedulian sama kehidupan orang lain. Karena dia memang lebih peduli tentang kehidupannya sendiri. Jadi untuk menilai, untuk melihat yang gimana-gimana tuh nggak urusannya Aries banget ya. Sehingga di sini mau iri itu gimana jalannya untuk iri gitu ya. Melihat kehidupan orang lain saja biasanya malas gitu Aries. Karena di sini banyak bagi Aries hal yang harus difokuskan Kak. Ngapain ngeliat kehidupan orang lain? Kehidupan kita tuh yang perlu diatur gitu ya. Nah di sini mungkin kalau ada orang lain yang iri sama kamu di akhir Desember ini, aku lihat di sini kamu mencoba untuk merenung gitu loh. Kenapa ya orang lain ini iri sama aku? Sampai-sampai mungkin irinya mereka ini jadi tindakan yang bisa merugikan kamu gitu. Mereka iri terus ngomongin yang enggak-enggak tentang kamu. Mereka iri terus berkata yang tidak-tidak tentang kamu ya. Ini ya. Suara kebatuk temen. Jadi kamu itu merenung terkadang. Dalam kesendiriannya kamu mencoba untuk merasakan sebenarnya apa sih yang mereka iri dari aku gitu. Apa yang salah dariku gitu ya. Kenapa harus iri? Setiap orang kan struggle-nya berbeda. Apa yang harus diriin dari aku gitu? Aku pun susah loh ya. Berjuang banget untuk dapat di titik yang sekarang. Kalaupun orang itu iri karena mau sesuatu hal yang Aries punya sekarang, Aries juga tidak mudah menggapai posisi yang tersebut gitu. Posisi sekarang ini dalam kehidupan Aries ya. Terus yang ketiga tentang pertemanan. Tadi ada apa Kak peristiwanya buat Aries? Soal pertemanan, hati-hati ya. Di akhir Desember adanya pertemanan yang cenderung temperamen.
circle pertemanan yang cenderung temperamental. Apalagi jika kalau seorang Aries ini dalam pertemanan biasanya emosinya nggak akan dia sembunyikan. Apalagi kalau sahabatan deket, temenan deket banget, pasti Aries ini akan mudah untuk mengeluarkan emosinya. Jadi apa ya, aku bilangnya nggak ajaib untuk memperlihatkan siapa dirinya sesungguhnya. Kemarahannya, emosinya itu diperlihatkan, ya. Sehingga aku melihat apapun ini, Aries kontrol emosimu. Oke lah, itu circle-nya kamu, temennya kamu, tapi jangan semua orang dimarahin. Ya, mentang-mentang udah dekat, kenal, terus kamu benar-benar yang meluapkan segala emosi kamu, mungkin ketika mereka salah juga kali ya sama kamu ya, atau ada hal yang tidak kamu setujui. Aries ini nggak bisa ngerem soal omongan. Bahkan beberapa orang mungkin menilai Aries ini tega ngomong sesuatu yang menyakiti orang lain, kasar lah, terlalu to the point omongannya, nggak pakai perasaan lah kalau ngomong. Ini terjadi di akhir bulan Desember ini. Tapi sebenarnya apapun yang Aries katakan itu biasanya realita, ya. Kenapa omongan Aries cenderung pedih, teman-teman, pedas? Karena realita aja gitu, ya. Apa yang terjadi itu yang dia ucapkan, ya. Makanya di sini terkesan pedih buat orang lain. Apalagi untuk orang terdekat kamu di sini. Terus juga yang keempat tentang sukses yang seperti apa Kak di akhir Desember peristiwanya. Ini tentang kamu mencoba untuk bangkit, ya. Mencoba untuk bangkit. Ketika Aries survive bangkit, ini seperti ada hal-hal yang membuat kamu terpuruk, ya. Sebelumnya aku melihatnya kayak gitu, entah itu di pertengahan bulan, di awal bulan kemarin, ada hal-hal yang bikin kamu jadi merasa terpuruk gitu jika membandingkan kehidupan kamu dengan orang lain. Tapi ketika kamu mencoba bangkit, ada kesuksesan yang segera menghampiri kamu. Jadi kuncinya bangkit kalau mau sukses, teman-teman, ya. Nggak ada orang yang istilahnya apa ya di sini, terpuruk itu sukses, nggak ada. Harus bangkit dulu, berdiri dulu, baru bisa sukses, ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Aries Kak, untuk ini semua ya di akhir Desember itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, The Hermit, Virgo, Aries, Leo, dan Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Energi paling kuat tentunya tadi sama Aries bisa, dan ada Virgo juga, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Aries.